Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam syahadat para rasul, kita menyatakan iman kita akan Allah Tritunggal dengan kata-kata berikut. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Aku percaya akan Roh Kudus. Selain itu, kita mengucapkan doa singkat yang terkenal, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan setiap saat kita membuat tanda salib, kita berkata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berbuat demikian, kita mengungkapkan misteri iman kita yang paling dalam, yang tidak bisa kita mengerti, tetapi kita imani. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Pengenalan akan Allah Tritunggal bukanlah pengenalan rasional matematika, tetapi pengenalan iman yang lahir dari kebenaran Alkitab dalam ikatan kasih. Saudaraku yang terkasih, iman kita akan Allah Tritunggal bukanlah ide yang dibuat oleh gereja, melainkan diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam pengajarannya, Ia mengungkapkan kepada kita relasi Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Yesus memperkenalkan Allah bukan sebagai Tuhan yang baik saja, melainkan Dia melukiskan Allah sebagai Bapa yang menganggap manusia sebagai anaknya sendiri. Dalam ajarannya dan perumpamaannya, Yesus sering melukiskan Allah sebagai Bapa yang baik hati, yang selalu penuh cinta kasih
dan perhatian bagi manusia yang jujur maupun bagi yang jahat. Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai putra Allah, utusan Allah, bahwa dia bersatu dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Ia juga mengajarkan bahwa Roh Kudus yang berasal dari Bapa akan mendampingi gereja, menolong dan membaharui seluruh dunia. Sebagai roh kebenaran dan roh yang membimbing kita dan memberi kita kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga jelas bagi kita saudara-saudari bahwa Allah walaupun esa namun terdiri dari 3 pribadi. Sebab cinta kasih antara Allah Bapa dan Putranya sebegitu besar dan sempurna, bahwa cinta kasih itu merupakan pribadi ilahi juga, yaitu Roh Kudus. Ini adalah hubungan kasih Allah. Tritunggal adalah Allah yang penuh cinta, menjadikan dunia bersatu, ada keharmonisan dan kerukunan sempurna tanpa cacat. Dan inilah kabar baik tentang Tritunggal bagi seluruh dunia yang saat ini menderita karena perpecahan. Tritunggal adalah contoh dari kesatuan. Semoga hari raya Tritunggal ini mempersatukan seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk lebih mengimani misteri Tritunggal ini dalam hidup kita, kita wajib mengalami dan merasakan relasi cinta itu dengan rajin dan tekun, membina relasi cinta dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Waktu kita menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah, kita mengalami relasi cinta dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra, Sang Penebus kita, Juru Selamat kita, pada waktu kita mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus yang menyelamatkan kita. Serta Allah Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kita sampai saat ini. Maka marilah saudara-saudari, kita menghayati kesatuan Tritunggal itu dengan sungguh-sungguh waktu kita membuat tanda salib dengan baik dan sopan, serta waktu kita mendoakan doa kemuliaan dengan sadar dan hikmat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus ini mengajak kita untuk selalu setia beriman kepadanya dan mewujudkan persatuan di antara kita, serta hidup dalam semangat relasi cinta satu sama lain. Maka kita sudah menjadi penyalur kasih Allah yang sempurna kepada siapapun yang kita jumpai setiap hari. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bimbinglah kami umat-Mu untuk hidup dengan saling mencintai satu sama lain. Karena kasih itu mempersatukan segalanya. Dan semoga Roh Kudus menguatkan kami untuk dapat setia kepadamu dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu
Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu, Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.